Pria ini bernama Momu. Dia adalah seorang dokter keliling. Di malam Natal itu, saat orang-orang sedang libur dan santai, Dokter Momu masih tetap masuk kerja shift malam sampai pagi nanti. Selesai mengobati pasien pertama, Dokter Momu mampir ke apartemen putrinya terlebih dahulu. Karena sudah besar, putri Dokter Momu yang bernama Rose memutuskan hidup mandiri dan tinggal terpisah dari rumah ayahnya. Dokter Momu kesana cuma untuk mengucapkan selamat Natal, kemudian lanjut kerja lagi. Setelah mengobati beberapa pasien, Dokter Momu mampir ke restoran. Tapi waktu baru mau mesen makan, tiba-tiba Rose menelpon. Sambil mengeluh sakit, Rose bilang kalau dia overdosis. Mendengar itu, Dokter Momu nggak jadi makan terus buru-buru pergi. Sesampainya di apartemen Rose, Dokter Momu langsung memeriksa kondisi putrinya dan memanggil ambulan. Ketika sedang menunggu ambulan, ada seorang kurir bernama Malik datang mengantarkan makanan yang Rose pesan sebelum overdosis. Setelah Malik pergi, mendadak operator menelpon dan memberitahu kalau ada pasien yang butuh pengobatan. Karena tak bisa meninggalkan putrinya yang sedang sekarat, Dokter Momu memanggil Malik kemudian minta tolong mengantarkan resep obat ke rumah pasien dengan bayaran 20 euro. Malik pun menerima tugas itu. Tak lama kemudian ambulan datang. Saat Dokter Momu ingin mengantarkan Rose ke rumah sakit, Malik menelpon. Dia bilang si pasien memintanya menyuntikkan obat yang Dokter Momu kirim. Mendengar itu, Dokter Momu lalu mengarahkan bagaimana langkah-langkah caranya menyuntik. Setelah telepon ditutup, pas baru mau nyuntik, Malik kaget ngeliat si pasien udah mati. Dengan panik, dia langsung membersihkan seluruh bekas-bekas sidik jarinya dan kabur dari sana. Di sisi lain, waktu Dokter Momu lagi ngebut ngejar ambulan ke rumah sakit, di tengah jalan dia nggak sengaja nabrak orang. Pas diperiksa, ternyata dia nabrak Malik yang lagi kabur. Sambil ketakutan, Malik minta Dokter Momu jangan marah. Sumpah, tadi dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tuh pasien mati. Padahal dia belum nyuntik. Mendengar cerita Malik, Dokter Momu bergegas ke rumah pasien, sementara Malik lanjut kabur. Sesampainya di rumah pasien, ternyata pasiennya hidup lagi. Pasien itu bertanya kenapa dokter yang sebelumnya pergi meninggalkannya, padahal dia cuma ketiduran sebentar. Dokter Momu menjawab, dokter tadi cuma dokter magang yang masih amatir. Di dalam, selesai memeriksa dan menyuntikkan obat, mendadak Malik datang lagi ngambil tasnya yang ketinggalan. Di luar, waktu mau pergi, Malik melihat Dokter Momu sedang kesulitan menyuntik pinggangnya sendiri. Malik pun menawarkan bantuan. Setelah disuntik, ada telepon masuk dari operator. Operator memberitahu alamat pasien baru. Sambil merintih kesakitan, Dokter Momu menyuruh operator menghubungi dokter lain karena sekarang encoknya sedang kambuh. Tapi operator bilang di malam Natal ini semua dokter sedang libur, cuma Dokter Momu doang yang masuk kerja. Saat telepon ditutup, Malik yang mendengar obrolan itu pun menawarkan bantuan. Karena nggak punya pilihan lain, dengan sangat terpaksa, Dokter Momu meminta Malik menyamar menjadi dokter menggantikannya. Sesampainya di apartemen pasien, penampilan Malik terlihat sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia memakai jaket dan sepatu pantofel Dokter Momu, serta membawa tas berisi perlengkapan kedokteran. Lewat headset, mereka berdua saling berkomunikasi. Di mobil, Dokter Momu terus memberikan arahan sedetail mungkin. Pas ketemu pasien, Malik langsung gugup. Di dalam, Malik mencoba mengulur waktu. Dia numpang ke toilet untuk mendengar arahan Dokter Momu. Saat sudah cukup paham, Malik pun memberanikan diri menghadapi pasien, kemudian menanyakan kondisi serta gejala apa aja yang dia rasakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dokter Momu mendiagnosa pasien mengalami fekaloma atau gangguan pencernaan. Jadi si pasien nggak bisa buang air besar karena kotorannya mampet di pantat. Satu-satunya cara mengobati hanyalah dengan pergi ke rumah sakit agar bisa ditangani lebih lanjut. Malik di situ mengulangi kata-kata yang Dokter Momu ucapkan. Namun si pasien menolak. Dia memohon agar Malik mengobatinya di sini.
Mendengar permintaan barusan, tanpa nanya dokter Momu dulu, Malik langsung bilang oke. Awalnya Malik pede, dia pasti bisa ngobatin pasiennya. Tapi tiba-tiba si pasien buka celana, terus nungging. Malik pun kebingungan lalu bertanya pada dokter Momu, kenapa tuh bocah malah nungging? Dokter Momu menjelaskan salah Malik sendiri, kenapa nggak nyuruh ke rumah sakit aja. Sekarang cara mengobatinya adalah Malik harus membantu mengeluarkan kotoran yang mampet pakai tangannya sendiri. Seketika muka Malik langsung pucat. Setelah selesai, Malik kembali ke mobil dengan wajah penuh penyesalan. Waktu dia memberikan uang bayaran dari pasien tadi, sambil tertawa, dokter Momu memberikan hand sanitizer dan bilang uangnya buat Malik aja. Tak lama kemudian, operator menelpon. Operator memberitahu kalau ada pasien anak kecil sedang demam parah. Setelah telepon ditutup, Malik mengatakan dia baru sadar pekerjaan sebagai dokter tak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Ternyata menjadi dokter sangat berat. Di tengah obrolan, Malik dapat order masuk di aplikasi Uber-nya. Awalnya Malik ingin menyerah. Dia kapok, nggak mau pura-pura jadi dokter dan melakukan hal menjijikan seperti tadi lagi. Namun di sisi lain, dia juga nggak tega melihat dokter Momu harus tetap melayani pasien sendirian meski kondisinya sedang encok. Malik akhirnya memutuskan lanjut membantu dokter Momu. Kebetulan dari kecil dia juga bercita-cita mau jadi dokter. Tapi gara-gara udah terlanjur nerima order, Malik minta izin buat nganterin orderannya dulu, baru nanti lanjut ngobatin pasien lagi. Sesampainya di apartemen customer yang bernama Griso, Malik memberikan pesanan makanannya. Namun saat dicek, Griso bingung kenapa di seafood pesanannya nggak ada lobster. Dia menuduh pasti lobsternya Malik makan. Ia mengancam akan melapor ke polisi jika lobsternya tak dikembalikan. Mendengar itu, Malik berusaha meyakinkan kalau dia nggak tahu apa-apa. Melihat ekspresi ketakutan Malik, Griso ketawa ngakak sambil bilang kalau dia cuma bercanda. Dalam hati, Malik mencoba istighfar. Waktu mau pergi, Griso nitip tolong sekalian buangin sampah keluar. Demi bisa dapat rating bintang 5, Malik terpaksa membantu membuang sampahnya. Di mobil, pas lagi jalan ke tempat pasien, notifikasi HP Malik berbunyi. Ternyata dia cuma dikasih bintang 2. Malik benar-benar kesal, padahal tadi dia sampai rela buangin sampah. Sesampainya di depan apartemen pasien, dokter Momu mengajari Malik terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan stetoskop. Pasien kali ini adalah anak kecil yang lagi demam. Setelah paham dan merasa siap, dengan percaya diri, Malik pun masuk ke dalam. Tapi pas mau meriksa, dia lupa minta ajarin cara nyalain alat termometernya. Beruntung setelah digetok-getok, alat itu akhirnya nyala. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba bapaknya si bocil masuk, terus ngeliatin Malik dengan tatapan tajam. Ibu si bocil di situ bilang, suaminya juga seorang dokter sama seperti Malik, bahkan dokter ahli bedah. Alasan dia tak mau mengobati keluarganya sendiri adalah karena dia tak sanggup melihat keluarganya kesakitan. Jadi setiap kali ada yang sakit, dia selalu memanggil dokter lain. Mendengar itu, dalam mobil dokter Momu panik. Jika dia ketahuan dan dilaporkan karena telah mengirim dokter palsu, maka izin praktek dokter Momu bisa dicabut. Tapi Malik tetap tenang. Dia malah marahin si bapak sambil ngancem kalau diganggu terus maka dia akan pergi. Demi kesembuhan anaknya, si bapak lalu memohon agar Malik jangan pergi. Dia janji akan nunggu di luar aja dan gak bakal ganggu lagi. Setelah selesai, Malik keluar dengan muka sombong. Dia bangga barusan dia berhasil mengelabui seorang dokter ahli bedah. Dalam mobil, Malik bertanya, kenapa dokter Momu memberikan semua uang bayaran dari pasien untuknya. Dokter Momu pun menjawab, dia tak menjadi dokter karena uang. Mereka berdua kemudian lanjut mengobati pasien-pasien berikutnya.
Comme ça, voilà. Et tu poses le pavillon dessus. Ça va, mais tout doucement. On n'entend plus rien dans le stéthoscope, qu'est-ce qu'on fait? Un petit choc. C'est le docteur. Bonsoir. Le froid. Hingga sampailah di suatu apartemen yang rasanya nggak asing. Kayaknya Malik pernah ke apartemen ini sebelumnya. Waktu pintu dibuka, ternyata pasiennya adalah Griso, si customer botak yang tadi memesan makanan dan memberikan rating bintang 2. Anehnya Griso seperti tak mengenali Malik karena penampilannya yang berbeda. Malik di situ minta izin ke toilet. Dalam toilet, mendengar cerita Malik, Dokter Momu panik lalu menyuruh buru-buru kabur dari sana. Tapi pas mau nyelinap keluar, dia ketahuan. Sambil ketakutan, Malik bertanya pada Griso apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Dengan polos, Griso menjawab dia lupa. Malik pun lega. Griso kemudian mengeluh kenapa dari tadi perutnya sakit mules-mules. Griso minta tolong diobati karena sebentar lagi dia ada jadwal penting harus ke bandara untuk keluar negeri. Melihat ada kesempatan balas dendam, Malik lalu mengerjainya. Setelah diperiksa, Malik bilang penyakit yang sedang Griso rasakan adalah penyakit berbahaya. Jadi lebih baik Griso batalin aja keluar negerinya. Pokoknya Griso harus ke rumah sakit sekarang juga, terus minta suster di sana ngerawat dia di ruangan gawat darurat. Kalau sampai telat, maka Griso bakalan mati. Waktu mau keluar, Griso mengucapkan terima kasih karena Malik telah menyelamatkan hidupnya. Di mobil, Malik terlihat puas, balas dendamnya sukses. Karena belum ada panggilan pasien lain, Dokter Momu izin tidur sebentar. Tak lama kemudian, ketika baru bangun tidur, Dokter Momu kaget melihat Ros ada di kursi belakang. Sambil tersenyum, Malik cerita, tadi pas tidur, Ros menelpon HP Dokter Momu. Karena tidurnya pules banget nggak bangun-bangun, jadi Malik yang mengangkat teleponnya, lalu menjemput Ros ke rumah sakit. Di tengah obrolan, mendadak operator menelpon. Operator memberitahu bahwa ada panggilan darurat. Pasien kali ini cukup serius. Satu keluarga keracunan. Dengan sigap, Malik langsung tancap gas. Sesampainya di apartemen pasien, Malik menyuruh si pasien wanita berbaring terlebih dahulu untuk diperiksa. Dalam mobil, Dokter Momu terus mengarahkan Malik lewat headset. Ia juga menceritakan semuanya pada Ros. Mendengar cerita ayahnya yang nekat melanggar hukum dan mengirim dokter palsu, Ros tak protes sama sekali. Dia tetap santuy. Setelah mendengar keluhan pasien, Dokter Momu menyimpulkan kemungkinan besar mereka keracunan makanan saat sedang merayakan malam Natal. Waktu Malik memeriksa kamar anak pasien, anaknya terlihat sedang muntah-muntah. Di kamar lain, suaminya juga muntah. Dokter Momu menjelaskan seandainya bukan keracunan, mungkin mereka cuma kelelahan aja. Namun tiba-tiba Malik ikut merasa mual dan pusing. Bahkan anehnya, anjing pasien juga ikut sakit. Malik berkata ini bukan keracunan atau kelelahan biasa. Pasti ada hal lain. Ketika mendengar bagaimana kondisi dalam apartemen, Dokter Momu menyadari sesuatu. Ia kemudian menyuruh Malik bergegas membuka seluruh pintu dan jendela apartemen selebar-lebarnya, lalu membawa semua anggota keluarga pasien keluar menghirup udara segar, karena ternyata mereka bukan keracunan makanan, tapi keracunan udara. Pasti waktu pesta Natal tadi, mereka nggak sengaja membakar sesuatu yang menghasilkan karbon monoksida. Bener aja, setelah menghirup udara segar di balkon apartemen, satu keluarga itu langsung sembuh. Mual-mual dan pusing mereka hilang. Tak lama kemudian, ambulan datang. Melihat kehebatan Malik si dokter palsu, Ros kagum sambil bilang, boleh juga tuh bocah. Saat Malik sedang mengantarkan keluarga pasien ke ambulan, dalam mobil, Dokter Momu dan Ros berantem soal hal sepele. Ros yang ngambek pun keluar. Selesai mengantarkan pasien, dari kejauhan Malik melihat Ros sedang menyendiri.
Ia lalu menghampiri dan menemaninya ngobrol. Malik di situ bertanya, kenapa Dokter Momu masih giat bekerja, bahkan tak mengambil uang bayaran, padahal usianya sudah tua dan sudah waktunya pensiun. Rose cerita, sebenarnya dulu dia punya adik laki-laki. Namun 6 tahun lalu adiknya itu meninggal akibat sakit parah. Sebagai dokter, sang ayah sangat menyesal kenapa dia tak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Semenjak kejadian itu, ayah melampiaskan kesedihannya dengan terus-menerus bekerja tanpa henti. Mendengar cerita barusan, Malik syok. Tak lama kemudian mereka berdua kembali ke mobil. Tapi waktu mau diantarkan pulang, Rose bilang kalau dia bisa pulang sendirian naik Uber. Sebelum berpisah, sambil menyindir, Rose bilang, mulai sekarang ayah tak perlu pura-pura khawatir dan tak perlu menemuinya lagi. Dia tahu selama ini yang ada di pikiran ayah hanyalah adiknya. Semenjak adik meninggal, ayah terlalu larut dalam kesedihan sampai tak pernah memperdulikan Rose. Padahal dia anak ayah juga. Mendengar ungkapan isi hati putrinya, Dokter Momu terdiam. Setelah Rose pulang, Dokter Momu bersama Malik lanjut bekerja ke lokasi pasien berikutnya. Biar cepat, Dokter Momu menyuruh Malik ngelawan arus lewat jalan satu arah. Di tengah jalan ada polisi lalu lintas menghadang. Karena nggak punya SIM, dengan panik Malik lompat ngumpet di belakang mobil, lalu menyuruh Dokter Momu pura-pura menyetir. Sambil menahan sakit, perlahan-lahan Dokter Momu berusaha pindah kursi. Beruntung mereka tepat waktu. Ketika diperiksa, polisi nggak curiga. Karena sedang dalam keadaan darurat ingin menolong pasien, polisi pun mengizinkan Dokter Momu lanjut jalan. Sesampainya di apartemen pasien, si pasien wanita mengeluh. Seharian ini perutnya mules-mules padahal dia udah berak. Waktu baru mau diperiksa, tiba-tiba pasien itu ngompol. Padahal dia nggak kebelet ngencing. Dokter Momu bertanya apa warna air kencingnya. Malik menjawab warnanya bening, tapi anehnya nggak bau. Dokter Momu bertanya lagi apa pasien sedang hamil. Malik menjawab nggak mungkin hamil, soalnya perutnya rata, nggak buncit. Dokter Momu menjelaskan wanita hamil nggak selalu harus buncit. Ada beberapa kasus kehamilan yang rahimnya berkembang ke atas, bukan ke depan. Jadi si wanita bisa tetap langsing selama mengandung, bahkan sampai 9 bulan. Ketika Malik bertanya apakah si pasien hamil, pasien itu menjawab dia nggak tahu. Tapi selama 9 bulan ini dia merasa ada yang aneh dalam perutnya. Demi tujuan pengobatan, Dokter Momu menyuruh Malik memeriksa apakah air tadi adalah air ketuban. Pas sempaknya dibuka, terus ngeliat langsung Malik malah pingsan. Dokter Momu dan pasien pun panik. Mereka berdua sama-sama teriak ngebangunin Malik, tapi tuh bocah nggak bangun-bangun. Dokter Momu lalu memutus sambungan dan menelpon ulang. Melihat HP Malik bergetar, si pasien mengangkatnya. Di telepon, Dokter Momu memperkenalkan diri kalau dia adalah dokter kenalannya dokter yang sedang pingsan itu. Si pasien meminta Dokter Momu datang menolongnya sekarang juga karena dia udah nggak kuat lagi nahan sakit perutnya. Mendengar suara teriakan si pasien, sambil merintih kesakitan, Dokter Momu berusaha perlahan-lahan berjalan meski encok di pinggangnya masih terasa sangat sakit. Di dalam, setelah disiram air akuarium, Malik akhirnya sadar. Malik pun bergegas turun. Di bawah, saat melihat Dokter Momu, dia langsung menggendongnya ke atas. Waktu baru masuk, mereka saling tatap-tatapan. Kenapa tuh bocah bertiga sakit semua? Yang satu mau melahirkan, yang satu abis pingsan, yang satunya lagi encok. Awalnya Dokter Momu ingin memanggil ambulan, tapi si pasien udah gak kuat lagi, rasanya kayak mau mati. Ia menyuruh dokter membantunya sekarang juga. Karena tak punya pilihan lain, Dokter Momu akhirnya menangani langsung proses melahirkannya. Waktu Dokter Momu lagi nyuruh pasien tarik nafas buang nafas sambil ngeden, Malik sembunyi di belakang Dokter Momu. Dia takut kalau ngeliat dia malah pingsan lagi.
Biar lebih guna dikit, Dokter Momo menyuruh Malik ke samping dan mengajak ngobrol agar si pasien lebih tenang. Setelah ngeden sekuat tenaga, akhirnya bayinya keluar. Dengan penuh kelembutan, Dokter Momo menggendong bayi kecilnya, lalu menyuruh Malik memotong ari-arinya pakai gunting. Di momen itu, mereka berdua terlihat lega. Sebelum memotong ari-ari, Malik berkata, ternyata menjadi dokter adalah pekerjaan yang sangat seru. Kali ini mereka berdua telah berhasil menyelamatkan nyawa satu kehidupan baru. Malik juga bilang dia sudah mendengar cerita tentang putra Dokter Momo yang meninggal dari Ros. Sebenarnya Dokter Momo tak perlu sedih menyesali kepergian putranya lagi. Karena Malik yakin putra Dokter Momo pasti akan bahagia dan bangga melihat kehebatan ayahnya. Jadi mulai sekarang Dokter Momo juga harus bahagia dan bangga pada dirinya sendiri. Mendengar ucapan Malik, Dokter Momo tersentuh. Di tengah momen mengharukan itu, si pasien berkata, Vous allez couper ce cordon, je le coupe avec mes dents. Setelah semua berakhir, dengan perlahan-lahan Malik membopong Dokter Momo berjalan ke mobil. Di luar sana terlihat langit mulai cerah. Artinya tugas shift malam Dokter Momo sudah selesai. Sebentar lagi akan ada dokter lain menggantikannya. Namun besoknya lagi dan seterusnya, Dokter Momo masih harus tetap masuk kerja melayani masyarakat lagi. Bagi Malik, mungkin semalaman ini terasa sangat berat. Tapi bagi Dokter Momo, dia sudah terbiasa. Dia telah melewati malam berat seperti itu selama puluhan tahun. Sebelum mereka berdua pulang, Dokter Momo meminta satu pertolongan lagi. Dia minta Malik mengantarkannya menemui putrinya untuk minta maaf. Waktu sampai di apartemen Ros, pas Dokter Momo mengetuk pintu, Malik ngumpet nunggu di tangga. Ketika bertemu Ros, sambil bersandar ke dinding, Dokter Momo minta maaf bila semenjak adik Ros meninggal, dia terlalu larut dalam kesedihan sampai kurang memperhatikan Ros. Dokter Momo janji ke depannya nanti dia akan lebih sering mampir untuk meluangkan waktu. Mendengar permintaan maaf ayahnya, Ros terharu. Pas pelukan, Dokter Momo lupa kalau pinggangnya masih encok. Malik terpaksa muncul terus buru-buru nolongin. Mereka bertiga lalu sarapan bareng di restoran dan berbincang-bincang bersama menceritakan berbagai kejadian seru saat semalam Malik menjadi dokter palsu. Beberapa tahun kemudian terlihat Malik sudah punya mobil sendiri. Tapi dia tetap freelance jadi Uber sekaligus kuliah kedokteran semester akhir. Sebentar lagi dia lulus dan akan menjadi dokter. Hari itu, waktu baru menjemput customer. Si customer bertanya, kenapa muka Malik kelihatan capek banget? Ketika Malik menengok ke belakang, ternyata customernya si Griso. Sama seperti dulu, mereka berdua saling tatap-tatapan. Beruntung lagi-lagi Griso lupa mukanya si Malik. Malik pun lega. Di tengah jalan, tiba-tiba Dokter Momo menelpon. Dokter Momo bilang encoknya kambuh lagi. Mendengar itu, Malik langsung menyuruh Griso turun karena dia sedang ada tugas yang jauh lebih seru.